Satu halakoh atau pada satu ketika Kanjeng Nabi berbincang-bincang dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bercerita bahwa pada masanya Bani Israel itu ada seseorang yang usianya hingga sampai 80 tahun. Pekerjaannya itu kalau pagi jihad, sementara kalau malam dia itu beribadah terus menerus, tidak ada henti selama 80 tahun, tidak pernah berbuat maksiat. Jadi pagi dia berjihad, berperang begitu, terus kemudian malamnya sepanjang malam sampai dengan usia 80 tahun orang tersebut terus beribadah, bertahajud, berzikir, iktikaf dan lain sebagainya, dan sama sekali tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Mendengar cerita dari Kanjeng Nabi, maka para sahabat lesu, ya, kayak Bu Umi itu lesu ya. Lah Nabi, bagaimana mungkin kita yang usianya pendek, ya kan? Kata Nabi, usia umat Nabi itu kan hanya sampai dengan 60 tahun, bisa menyamai atau bahkan lebih unggul dari masanya umatnya Bani Israel, ya nggak Bu? 60 tahun, masa kanak-kanak kita misalnya dikatakan 10 tahun, ya kan, tinggal 50 tahun. 50 tahun kita kemudian ada apa saja Bu? Mencari ilmu sekolah, terus kemudian bekerja, kemudian ditambah plesiran, ditambah arisan, ditambah makan-makan, ditambah update status, ditambah kongko-kongko dan lain sebagainya. Ini tinggal 10 tahun, ya Bu. Ini kayaknya nggak mungkin ganjaran ibadah kita akan menyamai ataupun lebih banyak daripada orang-orang Bani Israel. Ini gimana Nabi? Orang umatnya Kanjeng Nabi kan pendek-pendek usianya, maka Nabi terdiam. Iya ya, umurnya umat saya pendek, sementara bagaimana cara bisa melampaui dari umatnya pada zaman Bani Israel. Maka saat itu turunlah malaikat Jibril, kemudian menurunkan Quran surat Al-Qadr ini. Maka Nabi tenang, ini barusan malaikat Jibril barusan memberikan wahyu, yaitu Quran surat Al-Qadr. Isinya ini tentang keberuntungan bagi umatnya Kanjeng Nabi. Jadi ini asbabun nuzul mengapa diturunkannya dari Quran surat Al-Qadr, agar kita tidak sia-sia. Jadi surat Al-Qadr itu merupakan surat paling murmara, main kita bunga sebagai umat Kanjeng Nabi, karena kita bisa mengalahkan dari umat-umat sebelumnya. Paham ya Bu? Sampai di sini? Ya. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim, surat ini diawali dengan yaitu Inna setuhune ingsun, ya. Sesungguhnya aku, tapi inna di sini adalah na dalam arti jamak. Berarti kalau begitu Allah banyak dong, karena innanya berarti sesungguhnya kami, sesungguhnya aku, tapi dalam arti banyak gitu. Berarti Allah itu, masa ini Allah banyak? Ditambah lagi dengan anzalna fi lailatul qadar. Berarti sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran. Di sini sampai double 2 kali ya, nanya 2 kali. Anzalna. Berarti apa ini maknanya? Di dalam bahasa Arab, kata-kata na itu bisa memiliki 2 tafsir. Yang pertama adalah likasroh yang artinya banyak, terus kemudian memiliki arti juga lita'zim yang artinya adalah bentuk penghormatan. Misalnya nih, kami atas nama pimpinan anak cabang Muslimat NU Majenang, kami kan di sini Bu. Berarti pimpinan anak cabang itu kan pengurusnya banyak. Berarti menunjukkan bahwa kami di sini memiliki arti adalah jamak, ya, banyak di kasroh. Tapi kalau ada seorang raja misalnya, dia itu berdiri di hadapan rakyatnya, kami berdiri di sini memutuskan keputusan dari kerajaan, padahal dia kan sendiri. Nah, arti kami di sini berarti untuk pentakziman, keagungan gitu ya, keagungan. Bahwa raja itu kan agung, raja itu mulia, raja itu berbeda kasta lah, ibaratnya seperti itu. Ada juga yang mengartikan dari Abah Quraish Shihab bahwa
arti na di sini juga melibatkan tidak hanya Allah saja, tapi ada pihak-pihak lain. Dan kita tahu bahwa anzalnahu itu kan kembalinya kepada Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang tidak melibatkan malaikat Jibril, ya nggak? Nah, pasti melibatkan malaikat Jibril. Terus kemudian makna anzalnahu, nazala itu kan artinya turun. Kalau turun itu berarti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, Bu? Ya. Ini ada yang menafsirkan bahwa anzalna dari kata nazala itu adalah turunnya Al-Quran sebundelan. Sebundelan itu keseluruhan dari tempat yang mulia. Ya, berarti apa, Bu, tempatnya yang mulia itu? Lauhul Mahfuz, ya. Tempat yang luar biasa tidak terjangkau, ke langit nomor 1 lah, ke langit dunia. Nah, turunnya sebundelan. Sebundelan turunnya dari tempat yang tidak terjangkau, tempatnya Allah, kepada langit dunia, kepada langit dunia. Ini ada yang mengatakan sebundelan. Sebundelan itu semuanya, tapi itu masih turun di langit yang pertama. Kemudian turun ayat per ayat, kemudian suratnya turun dengan misalnya satu surat, itu kemudian bertahap oleh malaikat Jibril. Ini ada yang memaknai seperti itu. Ada juga yang memaknai bahwa anzalnahu ini adalah turunnya yang pertama kali. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi itu kan berarti ayat yang pertama turun. Tapi kalau anzalnahu ini dimaknai adalah turunnya Quran yang pertama kali gitu. Mumet apa mumet? Enggak. Enggak. Kan ayat yang langsung kepada dari Jibril kepada Nabi Muhammad, berarti kan sudah ke bumi. Tapi kalau inna anzalna al-qadr itu berarti turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz sebundelan ke langit. Pertama kalinya diturunkan dari sebundelan 37 sebundelan itu keseluruhan ke langit dunia gitu loh. Pertama kali ada yang memaknai. Ini ada yang memaknai seperti itu. Sebundelan kita pasti bisa sepaket lah ya, 30 juz gitu lah ya, sepaket pertama kali diturunkan. Dan ini kan dimaknainya juga Lailatul Qadar, malam yang mulia, itu di tanggal 17 Ramadan, di tanggal 17 Ramadan gitu. Dan tentang turunnya Lailatul Qadar atau malam yang mulia ini kan tafsirannya banyak sekali, Bu. Ada yang kalau misalnya menghitung-hitung, ilmu manusia kan paling seneng otak-atik. Ina siji anzalnahu roro filailatul, dihitung-hitung ini ada 30 ayat. Terus kemudian dia itu jatuhnya ke ayat yang ke-27. Makanya kerajaan Saudi menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia 1000 bulan di tanggal 27. Kan ada yang memaknai seperti itu di Arab Saudi. Terus kemudian ada juga yang memaknai, yaitu Abi Hasan Asadili, ini di tafsir Sawi, ini meniteni itu apa, Bu? Mencirikan tergantung di awal jatuhnya pertama bulan Ramadan. Kalau jatuhnya hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Catat ya Bapak. Kalau Senin, berarti jatuhnya Lailatul Qadar tanggal 21. Kalau Selasa, jatuhnya Lailatul Qadar berarti tanggal 27. Ya, kalau Selasa gitu. Kalau Rebo berarti tanggal 19. Kalau Kamis, Rabu tanggal 25. Kalau Jumat jatuhnya, kemarin kan Jumat ya, Bu? Ya, tanggal 17-nya berarti ini. Terus kalau Sabtu berarti tanggal 23. Nah, ini ada dari tafsir Sawi ya, tafsir Sawi, dan itu yang mengemukakan pendapat ini adalah memang Imam Thaqafi Abu Hasan Asadili yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimanapun jatuhnya kapan ini merupakan rahasianya Allah, rahasia Allah, artinya biar kita itu senantiasa mempeng gitu loh, dari awal sampai dengan akhir itu selalu mempeng mempersiapkan untuk menyambut Lailatul
Lailatul Qadar, tidak. Terus kemudian pas ganjil tok masjid kebek gitu ya. Nanti kalau pas lagi bukan malam ganjil sepi gitu ya. Pas lagi ganjil maning kebek lagi sepi gitu ya. Itu enggak seperti itu. Jadi makanya ini banyak yang mengatakan mufakat ulama adalah merupakan rahasia Allah. Fi Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini trik dari Allah ini yang bisa bisa diterapkan oleh para ibu guru. Jadi Allah itu langsung wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa kamu tahu apa itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu apa sih? Malam apa sih? Nah, itu seorang guru kalau langsung tanya, biasanya murid akan langsung tergugah. Anak-anak, kamu tahu nggak apa manfaatnya membaca Quran? Anak-anak kan langsung apa sih ya manfaatnya? Tapi kalau anak-anak, hari ini kita buka bab 6, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran itu apa ya? Itu kan tidak terlalu greget, tapi begitu datang langsung, oh anak-anak, apa sih manfaatnya Lailatul Qadar? Maka Allah juga di sini langsung menanyakan agar kita itu berpikir, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Agar kita langsung terbuka berpikir, apa ya Lailatul Qadar itu? Terus kemudian tentang makna kalau Lailah itu jelas lah yang malam, berarti kan bunyi ya Bu. Ini sudah tidak ada perdebatan lagi karena. Terus kemudian tentang Al-Qadar. Al-Qadar itu memiliki banyak makna juga. Ada yang memaknai bahwa Qadar itu dari huruf Qaf, Dal dan Ra itu sempit, memaknai sempit. Kok bisa sempit? Kenapa Bu kira-kira? Karena pada malam itu ya mungkin jutaan entah itu ribuan malaikat itu semuanya turun ke bumi. Jadi bumi itu menjadi sempit, sempit karena semua malaikat itu turun. Makanya bumi itu menjadi sempit. Ya nggak Bu? Kalau misalnya ruangan ini dipenuhi dengan para ibu-ibu muslimat, kalau serbuan sempit apa nggak sempit? Sempit ya, sempit banget. Sampai akhirnya sekarang nggak boleh, harus 50 orang ya maksimal. Tapi kalau malaikat itu kan tidak ada belulang, tidak ada darah, tidak ada daging, tidak ada apa lagi Bu? Mungkin. Nah, karena itu cahaya, malaikat itu cahaya. Jadi akan seruangan sebumi apapun itu akan bisa masuk. Seperti itu. Terus kemudian ada yang memaknai bahwa Al-Qadar atau Al-Qadar itu adalah merupakan pesteng, ketetapan, ketentuan, apalagi Bu? Takdir. Jadi oleh Allah itu sudah ditetapkan bahwa si A yang akan dapat Lailatul Qadar, si B yang akan dapat Lailatul Qadar, si C dan lain sebagainya. Itu sudah ditetapkan Lailatul Qadarnya. Makanya jangan ada orang yang mengatakan, oh dia ketone nyong singoli. Aku merasa ini paling kayaknya saya dapat di kemarin 27 Ramadan, saya dari mulai maghrib sampai subuh saya terus Quran terus wiridan terus, ini kayaknya saya yang dapat nih gitu ya. Makanya besoknya dia nggak sholat, nggak zikir, nggak puasa, nggak apa. Kenapa? Dia sudah dapat pahala ganjaran selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu kan 80 tahun, ya kan? 84 tahun ya. Karena angka yang tertinggi dalam bahasa Arab itu alfun, ya. Alfun itu kan 1.000.000 dengan 1000. Jadi angka tertinggi dalam bahasa Arab itu kan 1000. Jadi ini angka yang paling dhuwur, angka yang paling tinggi. Akhirnya apa Bu? Karena dia sudah merasa bahwa aku sih ditetapkan gitu ya. Dia nggak sholat, nggak zakat, lumayan bolong ganjaran ibadah 80 tahun. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan ketetapan Allah. Loh, ketetapan Allah kan sudah ditentukan dari mulai dia lahir, dari mulai dia di di kandungan 4 bulan, matinya, jodohnya, pisahnya, apalagi itu kan ibaratnya kayak masa Soeharto itu kan pelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu jangka panjang, tapi kan ada ketetapan jangka pendek, ya nggak Bu? Oh, di sini ada yang calon bupati, wakil bupati gagal. Nah, misalnya jadi nih, pokoknya saya akan mensejahterakan membangun jalan Cilacap yang rusak-rusak selama masa 5 tahun. Nah, tapi kan ini ada
apa Bu? Ada kodok, ada ketetapan, ada rencana pendeknya. Oh, tahun pertama mungkin Karangpucung sampai Daya Luhur. Bulan kedua mungkin dari mulai apa. Nah ini ketetapan ini adalah ketetapan sepanjang 1 tahun. Al-Qadar itu ditetapkan ketetapan Allah kepada manusia selama 1 tahun. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang akan jauh lebih baik lagi. Karena ini turunnya ketetapan Allah untuk kita sepanjang 1 tahun. Ketetapan pendeknya. Tambah bingung? Bumi kayaknya. Anggap baik paham lah ya. Masa harus diulang lagi gitu. Al-Qadar makna itu ya Bu. Jadi ketetapan Allah, ada yang merupakan makna yang sempit dan lain sebagainya. Terus kemudian khairun min alfi syahrin. Jadi makna apa ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan tadi gitu untuk sama butuh berarti 84 tahun. Kemudian mungkin kita juga tanya bahwa ciri-ciri dari orang yang menerima Lailatul Qadar itu bagaimana Bu? Ciri-ciri orangnya yang menerima Lailatul Qadar itu juga merupakan rahasia dari Allah. Ada yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, ya kan? Ada yang terus kemudian apalagi Bu? Misalnya dia itu seorang haji, ya kan? Terus kemudian hajinya mabrur atau umrohnya mabrur. Tadinya misalnya pelit jadi loman, tadinya ngajinya males jadi rajin, tadinya maring bojone bentakan gitu jadi senyum gitu ya, tadinya ngerasani jadi orang seneng ngerasani. Jadi ada perubahan. Kalau misalnya dia merasa bahwa dia menerima Lailatul Qadar tapi tidak ada perubahannya, sing bertitil ya tetap bertitil gitu ya, sing raine merutan tetap merut, sing ngelarani wong biasa ngelarani wong yang tetap ngelarani, berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Ya Bu, astagfirullah. Terus kemudian tanazzalul malaikatu. Dan kemudian di sini ada makna yaitu tanazzal itu di mana apa Bu? Podo temurun. Ya, podo temurun para malaikat waruhu, yaitu dan juga malaikat Jibril. Jadi Jibril itu disebut sebagai Ruhul Qudus. Disebutkan kembali, loh Jibril kan malaikat, kenapa disebutkan lagi? Gitu ya, mungkin ada yang bertanya. Tanazzalul malaikatu dan malaikat pada turun, terus kemudian dan waruhu dan Jibril mengapa harus disebut lagi? Tadi saya kan misalnya kepada ibu-ibu Murotal yang kami hormati, wabil khusus kepada Ibu Jamin, kepada Ibu Haja Maslahah, Ibu Eli. Nah itu kan saya sebutkan pada Bu Jamin, Bu Haja Maslahah, apa itu juga ibu-ibu Murotal, ya ibu muslimat. Kenapa saya sebutkan lagi? Karena itu khusus, ya spesial, pakai telur gitu ya. Khusus Ibu Rasidi, the bigger gitu kan. Karena dia itu inspirator saya, guru saya gitu kan. Maka saya sebutkan kembali. Dan malaikat Jibril ini juga merupakan suhunya para malaikat. Apa Bu? Suhu itu apa Bu? Pokoknya ya yang paling berkompeten ke dalam jasa-jasa kita sehingga mendapatkan Quran secara utuh adalah malaikat Jibril. Kalau tidak ada kata malaikat Jibril kita kan juga tidak mungkin bakalan murotalan membaca Al-Quran. Jadi khusus buat malaikat Jibril disebut karena dia itu benar-benar memiliki jasa yang luar biasa kepada kita manusia. Jadi disebutkan lagi sebagai pentakziman, penghormatan khusus katanya tadi. Makanya malaikat Jibril itu disebutkan ulang di situ. Dan kemudian yang namanya malaikat itu adalah senangnya kepada orang-orang yang taat kepada Allah, ya kan? Sementara setan itu senang kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dengan diturunkannya jutaan malaikat, ya Bu, orang yang akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan condong melakukan satu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan baik. Karena kalau dapat Lailatul Qadar, dia akan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh para malaikat. Gitu. Itu bisa dititeni lah. Terus kemudian di situ
fiha. Fiha ing dalam Lailatul Qadar, karena di dalam bahasa Arab ini ada istilahnya makna majazi, ada makna hakiki. Kalau makna majazi itu benda-benda yang dikelompokkan ke dalam laki-laki, ke dalam perempuan gitu ya. Itu adalah makna majazi. Tapi kalau makna hakiki asli memang Bu Tuti ya dia, Bu Rasiti ya dia, Pak Udin gua kan gitu. Berarti dia di makna kelompok-kelompok. Kemudian ada yang di makna ke dalam bentuk laki-laki, dan ini untuk Lailatul Qadar masuk ke dalam bentuk perempuan ya, kelompok perbendaharaan kosakata perempuan. Fiha ing dalam Lailatul Qadar bi'izni rabbihim min kulli amrin, dan segala sesuatu apapun, doa-doa yang dikabulkan, perbuatan-perbuatan yang kemudian dilakukan oleh kita, itu adalah semuanya adalah merupakan ketetapan dari Allah. Jadi doa-doa kemudian pada saat malam Lailatul Qadar itu kemudian dikabulkan bukan karena malaikat, bukan karena usaha kita, upaya kita, tapi benar-benar karena izin dari Allah. Karena jutaan malaikat, nabi rasul, ketika nabi meminta pamanku ya Allah, tolonglah beri dia hidayah ya Allah. Siapa paman siapa? Abu Thalib ya. Abu Thalib ya Allah, tolong pamanku kasihan, berilah dia hidayah ya Allah. Paman kok hanya sekedar mengucapkan bahwa aku adalah rasul, aku adalah utusan Allah, engkau maka akan mendapatkan syafaatku di yaumul qiyamah paman, gitu kan. Nabi sampai menangis, nabi loh yang minta ini, tapi oleh Allah dikabulkan ya? Tidak, sampai dengan meninggal maka Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Nah, sama di sini. Nanti semua doa-doa kita pada saat malam Lailatul Qadar pun ketetapan-ketetapan kita, nasib baik, nasib buruk dan lain sebagainya, ini adalah bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi semuanya adalah izin dari Allah. Ngenes kan kanjeng Nabi itu juga. Oh ya Allah, pamanku gimana ini pamanku gitu ya. Terus kemudian salamun. Ya, itu kan artinya apa Bu, kalau orang lagi foto-foto ini namanya apa Bu? Fiha salamun itu fi samun qada ulu salam. Jadi Islam itu kan dari kata salam juga, artinya apa Bu? Kalau orang pada salam pada foto gini-gini, peace itu artinya apa Bu? Damai ya? Yeah. Damai. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan merasakan satu kedamaian, satu ketenangan, satu hal yang amat sangat tidak bisa dirasakan itu. Ketenangan itu apa ya? Makanya ketika Nabi Adam itu diusir dari surga, iblis juga diusir dari surga, itu karena apa? Karena hatinya tidak tenang lagi. Dia sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Adam pun diusir dengan Hawa dari surga lagi. Karena apa? Dia melanggar perintah dari Allah. Saling menyalahkan gara-gara Hawa, kan aku menangani buah kuldi gitu loh. Jangan sih, jangan kurun. Itu kan ada ketidaktenangan karena dia melakukan satu dosa. Tidak boleh oleh Allah mendekati buah khuldi, tapi tidak hanya mendekati, tapi sampai dengan memakannya. Itu akhirnya kan ketidaktenangan. Kita misalnya meneng-meneng, misalnya apa ya, ke Bu Rasiti misalnya, apa Bu, misalnya Bu jemput apa nih gitulah, misalnya dompet apa atau HP-nya, itu kan rasa tidak tenang. Ya Allah, aku dosa ya, mari Bu Rasiti gitu. Kenapa sih aku inginannya jemput nang dompetnya orang ngomong, misalnya buat maksiat apa lagi, itu ketidaktenangan. Artinya kita tidak merasakan satu kenikmatan karena mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan merasakan ketenangan, tenang gitu. Arep diubah-ubah masalah, arep diomong wong, arep di plekoto nang bojo, arep diantem nang sapa diomong, dia tetap tenang dan fokus gitu. Utangnya akeh tenang, tapi ya dibayar gitu ya. Oh, tenang ya. Dia hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Malam Lailatul Qadar itu ada yang memaknai sampai dengan terbitnya fajar. Tapi ada juga yang memaknai makna fajri, fajar. Ini berbeda Bu. Jadi kalau orang usia 20 tahun
30 tahun mungkin dia masa subuh, ya nggak Bu? Kalau dia sudah mulai 40 tahunan mungkin dia masa duhur. Kalau sudah 60-an tahun asar maghrib, isya di atas 80 tahun. Nah, ada yang memaknai bahwa fajar, ya, matla'il fajar sampai dengan muruknya srengenge, maka dia itu akan mendapatkan satu ketenangan sampai dia meninggal, terus kemudian dia hidup lagi. Nah, hidup laginya itu di mana? Darussalam. Darussalam itu di mana, Bu? Surga. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ketenangan dari mulai dia hidup, meninggal dan hidup kembali. Hidup kembalinya di mana? Darussalam. Di surga dia akan tenang, begitu. Jadi maknanya itu berarti dia akan mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.